Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera, ingin menjelaskan mengenai cara panen yang benar ya. Cara panen yang benar. Jadi okelah saudaraku, sebelumnya lanjut konten saya ini lebih mendalam lagi, tolong ya disimak videonya, ditonton sampai habis supaya ada ilmu yang kita bisa petik di dalamnya. Namun sedikit saudaraku ilmu yang kita petik, kita harus syukur ya, karena ini perlu sekali bagi pemula, perlu sekali bagi pemula, apalagi yang sudah panen, yang belum banyak sarannya yang dibuka ya. Jadi okelah saudaraku, saya lanjut konten ini. Sekali lagi tolong ya ditonton sampai habis supaya ndak paham setengah-setengah ya. Jadi kalau kita nonton itu sampai habis, berarti kita paham itu kalau kita ikuti kontennya. Jadi okelah saudaraku, sekarang saya ini ingin menjelaskan cara panen walet yang benar, cara panen walet yang betul-betul yang waktunya panen, yang gimana caranya supaya waletnya itu tidak stres. Itu saudaraku ya. Jadi okelah, saya ulangi lagi teknik cara panen saudaraku. Kalau mau panen sarang walek di dalam ruangan RBW, lihat waktu dan sarang bagian dalam ya, lihat waktu. Jangan kita baru masih subuh-subuh kita masuk ya, masih pagi-pagi sekali baru jam 6 masuk. Jangan juga saudaraku ya, dan jangan juga masuk waktu sore. Itu tepat panennya itu, hati-hati ya, karena bukan yang masalah sarang yang kita inginkan saja, kita juga ini menjaga stresnya burung walek bagian dalam ruangan ya. Gimana caranya supaya walek itu tidak stres, bisa berkembang biak dengan baik, dengan pesat, aman telurnya, aman juga anaknya ya. Begitupun juga induk ya. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan saudaraku di dalam ruangan RBW, kalau kita mau buka sarang walet, lihat dulu ya, lihat dulu bagian dalam RBW, apa itu sarang sudah waktunya kita buka atau belum ya. Maksud saya begini, jangan sampai kita asal buka baru 2 jari kita sudah buka, berarti itu belum positif jadi tuh saudaraku ya, belum jadi karena masih dicetak. Karena sarang itu sekitar 2,5 jari ke atas sampai 3 jari, malahan biasa lewat 3 jari ya. Itu pun juga kalau sudah 2,5 jari sampai 3 jari, kita periksa dulu. Kita periksa dulu di sarang itu, apa dia sudah ditempati bertelur atau belum ya. Itu jangan sampai belum ditempati bertelur kita langsung buka. Itu diadakan namanya sarang rampas ya. Karena tadi wale itu cepat-cepat dia bikin sarangnya dikasih jadi 2,5 jari sampai 3 jari, malah lebih, karena dia mau bertelur ya. Karena kalau sudah bertelur itu yang jelasnya nambah populasi ya. Bertelur baru dia itu netas sampai jadi anak ya, sampai terbang anaknya. Nah itu yang kita lakukan saudaraku. Tapi saya tidak bisa juga paksakan teman-teman, sahabat-sahabat kita di lapangan, di petani walek. Jangan sampai saya bilang nanti terbang anak, karena itu panen itu ada 3 tingkatan cara panen. Yang pertama, panen itu rampasan sebelum terbang anak ya. Pertama biasa 2,5 jari belum ditempati bertelur, sudah dibuka ya. Saya jelaskan ya satu. Yang panen kedua itu panen memindahkan telur. Kan ada juga biasa adakan panen dia kasih pindah telurnya. Dia gabung telurnya, dan yang satu tadi atau yang 2 dia bawa itu satu ke yang satunya dibawa yang sarang yang satu. Jadi biasa ada sarang 3 telur, makanya biasa ada anak itu jadi 3. Malahan biasa juga dikasih jatuh telurnya. Jadi hati-hati ya saudaraku ya. Itu langkah kedua. Langkah ketiga itu panen terbang anak ya. Panen terbang anak, terbang anak berarti itu panen populasi.
Ya, yang kita lakukan ini terserah kita mau pilih yang mana. Yang jelasnya yang paling bagus itu bagi saya yang saya punya RBW itu panen terbang anak, karena ada 3 keuntungan juga di situ saudara-saudaraku ya. Pertama, burungnya aman karena sudah terbang anak. Yang kedua, sarangnya juga bagus karena sudah sampai 3 jari malah lebih. Namun kurang sedikit, tidak berapa kurangnya, 3 jari itu kurangnya. Yang ketiga, burungnya juga tambah populasi karena anaknya sudah terbang, baru kita bisa buka sarang. Kita buka sarangnya ya. Itu saudaraku ya. Jadi itu langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi ada 3 cara panen itu yang kita harus betul-betul perhatikan bagian dalam ruangan RBW ya. Rumah bangunan walek, rumah burung walek bisa juga ya. Itu. Jadi hati-hati kalau kita membuka sarang. Itu langkah-langkah tadi itu ya. Jadi tolong ya disimak videonya saudaraku ya, supaya kita bisa paham ya. Terus saya melangkah, kita panen itu lihat juga saran. Kalau umpamanya kita punya bangunan itu, teman-teman saya atau sahabat-sahabat saya dimanapun anda berada, dilihat itu kalau terlalu tinggi pakai kasteleng toh, hati-hati ya, hati-hati. Atau yang rendah, kita perhatikan itu apa dia panas atau maksud saya apa dia itu sarang kering atau lembab. Kalau sarang itu kering, usahakan kita semprot dengan air dulu. Semprot air sedikit supaya dia agak lembab. Tunggu sehabis semprot, habis disemprot kita tunggu dulu agak lembe-lembe baru kita buka. Karena kalau kita tidak semprot langsung itu sarang keras, biasa kalau kita buka melalui dengan pisau itu ya, pembuka itu biasa pecah. Tadi sarang mangkok, tapi kita buka karena dia kering, kita paksakan pecah. Berarti harga itu jatuh. Tadi harganya kalau mangkok itu harganya sekarang 13 juta sampai 13 juta 500 per 1 kilo. Tapi karena kita paksakan, karena dia mengeras, kering, karena dia tidak lembab bagian dalam bangunan, apalagi suhunya tidak mencapai yang keinginannya walek, itu biasa kering sampai pecah. Jadi jatuhnya kalau pecah itu ada 2 langkah. Yang pertama itu dia jadi patahan ya. Dia jadi patahan. Patahan itu 8 juta sampai 8,5 per 1 kilo. Ya, bisa juga 9. Tapi kalau dia masuk di kakian, kalau pecah, berarti dia kenanya itu ada 2 harga juga. Dia masuk 3,5 dengan 3,5 sampai 4 juta, dan salah sedikit dia hancur. Jadi hati-hati saudaraku ya kalau membuka sarang di dalam bangunan RBW. Itu langkah. Terus itu tadi kalau kita habis buka, makanya disemprot tadi. Kalau habis dibuka, kalau kita keluar di ruangan RBW, tolong itu sarang tadi yang sudah kita semprot baru kita buka, kita kipas ya. Kita kipas sesuai dengan keringnya itu saran. Pakai kipas angin ya. Jangan jemur matahari. Jangan dijemur matahari. Kapan kita jemur matahari, otomatis sarang itu dia itu pecah. Ya, pecah, biasa berubah warna juga, apalagi kalau matahari panas ya. Gitu. Jadi diusahakan kita kipas setelah kita buka sarang, nanti kering baru kita simpan. Kita mau panggil pembeli kalau sudah kering atau kita mau simpan, itu semua aman. Karena kenapa? Kita pakai kipas angin. Jadi itu sarang aman ya. Tapi kalau kita mau simpan sarangnya, usahakan jangan masih lembab kita simpan, karena berubah warna juga itu, nanti dia berlumut. Kalau lama di tempat semacam kayak apakah bos atau itu yang bos gabus ya, itu yang bos gabus atau yang sejenis lah tempat. Nah itu hati-hati itu. Jadi kita inginkan itu sarang itu kita buka dengan baik, populasinya juga tidak justru nambah di bagian dalam RBW. Cara bukanya juga bagus, pengeringannya juga bagus, otomatis harga juga bertahan bagus ya. Itu saudaraku ya. Jadi itulah saya tadi jelaskan, saya sudah jelaskan per detail cara-cara panen, cara membuka sarang, cara menyemprot sarang kalau kering,
cara cara kipas air, mengeringkan sarang dan cara menyimpang sarang. Ya, jadi ini sudah deal ya saudaraku ya. Namun sedikit ini disyukuri saudaraku ya. Nah, itulah pertanyaan saya kupas mengenai cara cara panen yang baik dan yang bagus. Ya, supaya semua akan selamat. Waleknya bagus, burung induknya juga aman, anaknya juga, telurnya juga, begitupun juga sarang. Ya, jadi okelah saudaraku, itulah tadi yang saya paparkan tadi konten saya ini. Karena ini ada saran saya mau lihat lagi, insya Allah yang belum saya jelaskan ini kapan lagi, karena banyak pertanyaan juga di bawah kolom komentar. Ya, jadi yang belum saya jelaskan saudaraku, mohon maaf ya sahabat-sahabatku sekalian, karena ini waktu juga mepet. Mungkin ada lain waktu kalau ada waktu luang panjang umur ya. Jadi tolong saudaraku, kalau ada yang mau ditanyakan tolong tulis di bawah kolom komentar, nanti saya jelaskan melalui konten tutorial saya, insya Allah. Kalau mau memahami semua itu, telusuri saja video saya yang kemarin itu sampai ujung. Semua ada penjelasan itu, cara-caranya. Begitupun juga kalau populasi walek, perkembangan walek, peningkatan walek, sarang, ikuti itu video surf. Saya punya video surf itu, ikuti ya, supaya saudara-saudaraku bisa paham. Ada semua penjelasannya di situ. Cara menimbang sarang, cara memisahkan sarang, membandingkan antara satu sama lain komposisi, cara men-size sarang ya. Gitu saudaraku ya. Cara mengenal sarang semua ada itu. Jadi sisa saya itu memperjelaskan terus supaya saudara kita itu kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan. Jangan malu-malu ya. Jangan sampai malu nanti sesat di jalan. Ya, oke saudaraku. Inilah konten saya paparkan, jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, terselip, karena saya juga belajar, saya juga keterbatasan ilmu seperti teman-teman yang lain. Kita itu manusia selalu belajar, ya, kita selalu belajar, dan kita itu selalu maksud saya kita itu selalu mau menambah ilmu kita, ya. Tapi satu pesan saya saudara-saudaraku, apapun ilmu sedikit dan banyaknya kita harus syukuri, ya, kita harus syukuri, ya. Kalau saudaraku, mohon maaf ini saya ulangi lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, karena saya manusia biasa, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.